راجعون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, معاشر المسlimat, saudara-saudariku al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb kita, Ilah kita, yang telah menciptakan kita dan kepadanya kita beribadah satu-satunya. Memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk membaca sebahagian daripada ayat-ayat Allah dan mempelajarinya. Dan ini adalah taufik yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita hari ini, saat ini. Dan kita baru tahu bahwa kita mendapatkannya di saat kita telah menjalaninya. Mungkin saja ada di antara saudara-saudari kita yang ingin hadir pada kesempatan kali ini, akan tetapi Allah berkehendak lain. Ada halangan, ada urusan, kepentingan, atau hal lainnya yang menghalangi keinginan tersebut. Namun ketika kita inginkan, lalu kemudian terjadi apa yang kita inginkan, fahamkah kita bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkannya dan memberikan kepada kita taufik untuk menjalankannya. Dan setelah ini kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah atas taufik tersebut dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menjadikannya bahagian daripada amal saleh yang akan memberatkan timbangan kita, timbangan amal saleh kita di yaumil akhir kelak. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita agama Allah, baik yang berhubungan dengan amal-amal batin, amal-amal hati, atau yang berhubungan dengan amal-amal zahir, amal-amal jasmani. Dan agama Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah hanya dua itu. Sebahagiannya berhubungan dengan hati dan amalan-amalan yang ada di dalam hati, dan sebahagiannya berhubungan dengan jasmani, anggota tubuh, dan hal-hal yang berhubungan dengan anggota tubuh. Zahir, bisa terlihat oleh pandangan mata, bisa dilihat oleh manusia. Dan ada amalan hati yang terletak di dalam hati, dan itu antara Allah dan hamba itu sendiri. Adapun orang lain bisa tidak mengetahuinya. Ikhlasan, kesabaran, tawakal, qanaah, husnudzon, takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala,
berharap darinya, hati yang selalu mencintai masjid, kekhusyukan, semua ini amalan hati. Letaknya di dalam hati. Keyakinan yang luar biasa akan hari akhirat dan beserta seluruh yang ada di dalamnya, seluruh kondisi yang ada di dalamnya, keyakinan itu letaknya di dalam hati. Aqidah. Dan ada yang berhubungan dengan salat, berpuasa, zakat, haji. Dan ini amalan-amalan anggota badan. Dan amal dan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya dua ini. Dua bahagian. Pertama bahagian zahir, amalan anggota badan. Yang kedua bahagian batin. Bahagian batin. Malaikat Jibril dalam hadis yang masyhur datang kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Akhbirni anil Islam." Beritahu aku apa itu Islam. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menjawab dengan amal zahir. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Lima rukun Islam dan semuanya di amalan anggota zahir. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni 'anil iman." Beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Yang itu semuanya bahagian daripada amal anggota, amal hati. Antuk minabillah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Nabi SAW menjawab dengan amalan hati. Ihsan adalah amalan hati. Maka dia adalah bahagian daripada iman itu sendiri. Namun keimanan level tinggi. Keimanan dengan makom yang luar biasa. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Engkau berdiri salat seolah-olah berdiri di hadapan Allah. Engkau berdoa memunajat kepada Allah seolah-olah engkau berbicara langsung kepada Allah. Seolah-olah ada di hadapanmu, engkau bisa melihatnya. Seolah-olah, pasti kita tidak bisa melihatnya. Ada makhluk Allah yang telah melihat Allah. Sampai malaikat muqarrabin pun tak ada yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Itu khusus nikmat akhirat. Ya'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwa kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Di dunia sekarang ini tidak ada seorang makhluk pun yang melihat Allah. Maka beribadah seolah-olah melihat Allah. Berdoa seolah-olah langsung berbicara dengan Allah. Naam, kita bicara langsung kepada Allah, namun kita tidak melihat Allah. Hati seolah-olah melihatnya. Maka ini level iman tingkat tinggi. Dan ini yang paling tinggi. Kalau tidak bisa seperti ini, maka kata Nabi SAW, "Fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kalau engkau tidak bisa melihat dia, hatimu meyakini engkau dilihat oleh dia. Dan ini level berikutnya. Dan ini batin, iman. Oleh karena itu, kembali lagi rujukannya kepada Islam dan iman. Amalan zahir dan amalan batin. Dan amalan batin, ini yang disebut dengan keimanan. Letaknya ada di batin manusia. Ketika berbicara iman, para ulama mengatakan bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan oleh anggota badan,
bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman dalam skala yang luas. Keyakinan di dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan oleh anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Syekh Ahmad Al-Ansari rahimahullah mengatakan al-imanu khamsununat. Iman itu 5 nun. Bagi yang ingin menulis secara bahasa Arab, iman itu 5 nun. Al-imanu khamsununat. I'tiqadun bil jinan, keyakinan di dalam hati. Bil jinan, huruf akhirnya apa? Nun, nun yang pertama. Lihat huruf akhirnya. Wa qaulun bil lisan, diucapkan oleh lisan. Apa huruf akhirnya? Nun. Nun yang kedua. Dia ada 5 nun. Wa amalun bil arkan, diamalkan oleh arkan, anggota tubuh. Yazidu bi ta'atir rahman, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taat kepada ar-rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan berkurang kalau mentaati syaitan. 5 nun. Jinan, lisan, arkan, ar-rahman. Ya. Namun bahasan kita kali ini khusus yang ada di dalam hati. Bahasan kita kali ini khusus bagian iman yang ada di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Tabrani, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman bisa saja menjadi lusuh di dalam hati salah seorang kalian. Sebagaimana lusuhnya pakaian. Fas'alullaha, maka memohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, an yujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah tabaraka wa ta'ala memperbaharui iman di dalam hati kalian. Nabi di dalam hadis ini berbicara iman yang ada di dalam hati, keyakinan. Berarti khusus bahagian amal anggota hati. Iman yang berbahagian, yang berhubungan dengan hati. Kata Nabi SAW, iman itu bisa lusuh. Kata para ulama, yangkus, berkurang. Maka lusuh yang diinginkan oleh Nabi SAW diterjemahkan oleh para ulama dengan berkurangnya iman itu. Iman itu ketika ada, dia bisa saja berkurang, dan berkurang. Sebagaimana pakaian ketika ada, dia bisa saja menjadi lusuh, menjadi buram,
bisa menjadi gampang sobek. Permisalan dari Nabi kita tercinta menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang, menurun. Bagaikan pakaian yang bisa berkurang kualitasnya, berkurang bagusnya, berkurang warnanya, berkurang kekuatannya. Nabi memberikan gambaran antara sesuatu yang ada di dalam hati dengan sesuatu yang ada di dalam hal yang tampak oleh manusia. Manakala ada sebuah pakaian yang sangat kita cintai, yang sangat kita sukai, maka yang akan kita lakukan adalah merawatnya agar lusuhnya itu tidak cepat, agar warnanya bertahan. Tidak jarang orang pilih-pilih laundry untuk pakaian spesialnya. Tidak jarang orang memperlakukan pakaian spesialnya dengan cara menyuci yang spesial juga. Padahal maqamul iman jauh lebih tinggi daripada pakaian itu. Sampai di mana sih pakaian? Tapi kalau iman, dia adalah inti kehidupan seorang beragama, seorang muslim. Dia adalah tujuan hidup seorang muslim. Dia adalah poin yang akan membuat seorang muslim berjaya atau tidak. Sukses atau tidak. Mendapatkan ridho Allah atau tidak. Adapun pakaian tidak seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW memberikan gambaran zahir, dan kita mengerti bagaimana perawatan pakaian. Di sini Nabi SAW juga menyuruh kita untuk melakukan hal yang sama terhadap iman. Ketika kita sudah sampai kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan qada dan qadar, ketahuilah bahwa iman itu bisa saja lambat laun buram, lambat laun tak kelihatan. Ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, hal yazidul iman? Apakah iman itu bisa bertambah? Qala na'am. Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i mengatakan, ya, hatta yakuna kal jibal. Sampai dia besar bagaikan gunung. Dan ditanyakan kepadanya, wahal yanqus? Apakah iman itu bisa berkurang? Qala na'am. Beliau menjawab, ya, hatta la yabqa minhu syai'. Berkurang sampai tak ada satu pun yang tersisa. Sampai tak ada sedikit pun yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bisa menjadi besar bagaikan gunung. Bisa berkurang sampai tak bersisa. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, hal yazidul iman? Apakah iman itu bertambah? Qala na'am. Beliau menjawab, ya. Hatta yablugha a'la samawati sab'a. Sampai bisa mencapai tinggi 7 langit. Wa yanqus, dan dia juga bisa berkurang hatta yasira ila asfala safilin. Sampai berada di level paling bawah. Bawah paling bawah. Safilin bawah. Asfal lebih bawah lagi. Asfal safilin. Level paling bawah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu, beginilah iman. Yang perlu kita khawatirkan adalah di saat dia berkurang. Di saat dia
melemah, di saat dia terkikis, di saat dia lusuh. Dan penyebab kelusuhan itu adalah diri kita. Allah tidak akan zolimi kita dengan menurunkannya, menjadikannya berkurang tanpa sebab. Penyebab turunnya iman adalah diri kita. Kesalahan kita. Yang tadi, ta'atu syaitan, mentaati syaitan. Jangan salah faham, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sehingga memahami iman bagaikan arus listrik. Tegangan listrik. Tegangan listrik bisa melemah? Apa istilahnya? Ketika dia melemah? Hah? Voltasenya turun. Nah, voltasenya turun. Akhirnya membuat lampunya menjadi redup, buram. Ini kenapa? Lampunya redup, ya voltasenya turun. Gara-gara voltasenya turun, lampunya redup. Bukan begitu. Terbalik. Kalau bisa dibalikkan walaupun dalam listrik nggak mungkin. Gara-gara lampu redup, voltasenya turun. Bisa dipahami nggak? Iman begitu, kebalikannya. Karena sebagian orang memahaminya bagaikan voltase. Ketika dia malas, ketika dia mulai jauh daripada ketaatan yang sebelumnya dia kerjakan, ketika dia mulai futur dalam bahasa kita, ditanyakan kenapa? Iman lagi lemah. Pernah antum dengar kalimat-kalimat yang seperti ini atau semisalnya? Iman saya kayaknya lagi lemah nih. Maaf, ya gara-gara lemah nih lagi malas ngaji. Ya. Lagi malas baca Quran. Kenapa? Kayaknya iman lagi lemah. Jadi penyebab redup lampu yang disalahkan voltasenya. Lemahnya ketaatannya, lemahnya ibadah yang dia kerjakan, yang dia salahkan iman yang turun. Paham enggak? Iman enggak seperti itu. Iman kebalikannya. Karena Anda malas ibadah, karena Anda malas baca Quran, karena Anda melihat yang haram, iman Anda turun. Itu yang Anda katakan tadi. Karena lampunya redup, imannya turun. Karena Allah tidak akan zolimi kita. Tanpa sebab Allah turunkan iman kita. Tidak. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam hadis Qudsi, bahwa ia tidak pernah menzolimi hambanya. Maka kalau terjadi kurangnya iman, itu adalah fabima kasabat aidikum. Disebabkan apa yang kalian kerjakan. Nah, sialnya manusia, di saat dia berbuat maksiat, iman yang dia salahkan. Di saat dia rajin ibadah, dirinya yang dia banggakan. Oh, saya lagi rajin ibadah nih, saya lagi semangat nih, saya lagi nyaman-nyamannya sholat, tahajud, saya lagi, Masya Allah, saya sedang lagi rajin puasa. Sayanya. Harusnya tidak begitu. Terbalik. Kalau iman lagi tinggi, Allah sedang memberikan taufik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana." Akan tetapi Allah yang telah memberikan kecintaan kepada kalian terhadap iman. Allah memberikan taufik kita untuk bisa mencintai iman dan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan telah menghiasi iman itu di dalam hati kalian. Maka ketika ketaatan kita lakukan dan kita dapat melakukannya, kita yakini taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Jangan di saat ketaatan kita nisbatkan kepada diri kita, di saat kemaksiatan kita nisbatkan kepada
iman yang lemah. Terbalik. Ketika iman kita melemah, katakan ini karena kalah saya. Tapi ketika kita meningkat ketaatan kita, bertambah, keyakinan kita bertambah, semangat kita untuk mengejar kebaikan di sisi Allah dan di surga Allah di akhirat, nisbatkan kepada Allah. Allah telah memberikan taufik kepada saya. Allah telah memudahkan saya. Kenapa? Karena memang kalau bukan Allah mudahkan, kita tidak akan bisa. Sampainya kita di majelis ini, murni karena semangat kita? Murni karena kita pandai bawa mobil? Murni karena saya orangnya getol majelis taklim? Murni karena itu kemudian kita bisa duduk di sini? Banyak sekali pertolongan Allah, banyak sekali anugerah Allah, banyak sekali rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita, yang kita pakai, kemudian dengannya Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa duduk di sini. Oleh karena itu, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan ketaatan kepada kita, kita wajib menisbatkannya kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, di dalam zikir seorang muslim, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita tahu bahwa iman di tangan Allah, dan Allah yang akan memberikan taufik kepada orang-orang yang Allah pilih, maka kewajiban kita adalah benar-benar serius memintanya dan memohonnya kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21, "Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalaulah bukan karunia Allah kepada kalian, kalaulah bukanlah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak seorang pun di antara kalian yang bisa menjadi orang-orang yang suci selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mensucikan orang-orang yang Ia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya iman taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Tidak murni dari kita. Selalulah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Untuk menjaga iman itu tidak lusuh, untuk merawatnya agar tetap cemerlang, agar tetap kuat. Yang pertama sekali, jangan pernah putus dari ilmu syar'i. Selalu terhubung dengan ilmu. Karena keimanan itu datangnya melalui wahyu. Dan wahyu adalah yang dengannya kita mengenal iman. Belajar ilmu syar'i adalah mempelajari wahyu itu sendiri. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syura, ayat yang ke-52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Demikianlah kami telah wahyukan kepadamu. Wahyu, lihat. Ini dia ilmu. Ilmu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami telah wahyukan kepadamu ruh min amrina. Ilmu dikatakan Allah bagaikan ruh. Karena dia adalah sumber kehidupan. Yang tidak memilikinya mati.
Oleh karena itu orang yang tidak dekat dengan agama Allah pada dasarnya orang yang mati. Karena dia tidak punya ruh yang telah diturunkan Allah kepada manusia di permukaan bumi. Betapa banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya jasadnya adalah kuburannya. Ketika dia tidak dekatkan hatinya kepada wahyu yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tapi kemudian kami jadikan dia itu sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk kepadanya orang-orang yang kami inginkan dari hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, wahai Rasul, benar-benar telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa itu? Ilmu. Dengan wahyu yang diwahyukan Allah, Nabi SAW mengajarkan manusia jalan yang lurus. Maka kalau ingin memiliki keimanan yang baik, tidak boleh lepas dari ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu sumbernya dua. Al-Quran dan hadis. Dan yang lainnya adalah cabangnya. Dan faktor pendukung saja. Tidak boleh dijadikan posisi yang lain bagaikan Al-Quran dan hadis. Karena sumber syariat hanya Al-Quran dan hadis. Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua peninggalan yang kalau kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Hanya dua yang ditinggalkan Nabi. Berarti kalau ada yang lain itu adalah cabang atau dia adalah sarana pendukung untuk Al-Quran dan hadis. Dan jangan pernah menjadikan selain Al-Quran dan hadis bagaikan Al-Quran dan hadis di dalam sumber ilmu. Apa yang Anda maksud? Di zaman kita sekarang sudah banyak orang yang mengatakan ini ijtihad seorang ulama. Maka saya berpegang dengan ijtihad itu. Tidak jarang juga mereka mengatakan ini sudah ijma'nya ulama negeri ini. Dan saya berpegang dengan ijma' ulama ini. Kita katakan, ada ayat Al-Quran bertabrakan dengan itu. Ada sunnah Nabi bertabrakan dengan itu. Ini ijma' ulama. Saya pegang ijma' ulama. Ini sudah ijtihad seorang ahli ilmu. Saya pegang ijtihad ahli ilmu. Ya, ini jelas bertabrakan dengan hadis. Tidak, ini ijtihad. Ijtihad juga bahagian daripada sumber syariat. Yang seperti ini telah menjadikan perkataan manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam sumber apa? Sumber syariat. Ini batil. Cara seperti ini batil. Karena apapun yang bertabrakan dengan Al-Quran, bertabrakan dengan hadis, bukan ilmu. Dan cara memahami yang benar adalah bahwa ijtihad itu, ijma' itu tidak boleh bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Karena ijtihad adalah usaha seorang alim, seorang ahli ilmu yang memiliki ilmu yang sangat luas untuk mengambil intisari hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu ijtihad. Jadi dia tidak berdiri sendiri, ma'asyarul muslimin. Ijtihad itu apa? Usaha keras seorang ahli ilmu untuk mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis dalam sebuah hukum. Untuk mengetahui sebuah hukum, ia bertungkus lumus membaca Al-Quran dan hadis untuk mengambil intisarinya. Apa mungkin ketika seseorang berijtihad lalu bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis? Gak mungkin sebenarnya. Gak mungkin. Berarti ijtihadnya salah. Atau orang yang berijtihad itu bukan kapasitas orang yang berijtihad. Kalau ataupun kapasitas orang yang berijtihad salah dalam ijtihadnya.
Yang benar adalah ketika dia tidak bertabrakan sedikit pun dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Sumbernya Al-Quran dan hadis. Lalu diambil intisari hukum. Hal yang sama dengan ijma'. Apalagi ijma'. Mayoritas ahli ilmu sepakat mengatakan haram. Apakah mungkin di dalam Al-Quran ada halalnya? Nah, mungkin. Maka ilmu-ilmu yang lain atau disiplin-disiplin yang lain itu hanya sarana kepada ilmu yang sudah diajarkan melalui Al-Quran dan hadis. Maka wajar kalau para ulama di mana-mana kita dengarkan dari dahulu kala sampai sekarang, mulai dari tulisan mereka sampai lisan mereka, menyuruh kita untuk membuang pendapat mereka kalau bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan dari dahulu para ulama mendidik kita, kalau ada perkataan seorang manusia siapapun selain Rasul bertabrakan dengan perkataan Rasul, itu boleh ditolak. Tidak aib bagi seorang muslim menolak perkataan manusia manapun, manakala dia melihat berbeda dengan yang dia ketahui daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ana ingin mengatakan bahwa masalah iman ini erat kaitannya dengan ilmu. Karena sebelumnya Rasulullah SAW tidak mengajarkan ini kepada manusia sampai datang wahyu kepada beliau. Sampai datang wahyu kepada beliau, baru beliau membacakan hal-hal yang berhubungan dengan iman, hal yang berkaitan dengan iman. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan orang yang belajar ilmu agama, Allah mudahkan untuk jalan ke surga. Lihat, jalan ke surga adalah tujuan orang yang beriman dengan mengamalkan keimanannya, dengan bertahan di atas keimanannya ingin ke surga. Lihat bagaimana Nabi mengaitkannya dengan ilmu. Maka rajin-rajin dekat dengan ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu syar'i. Adapun para ustadz, para da'i, para mubalik, itu hanya jembatan yang mengantarkan kita kepada ilmu. Pahami itu dengan baik. Bukan dialah sumber ilmu. Sumber ilmu Al-Quran dan hadis. Referensi ilmu Al-Quran dan hadis. Guru, ustadz, kiai, seorang alim, itu jembatan yang dengannya kita belajar untuk mengetahui Al-Quran dan hadis. Hanya jembatan. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan tugas para ulama kepada umat, tugas umat kepada ulama bagaikan orang yang ingin mencari arah kiblat melalui bintang. Yang dia inginkan arah kiblat. Namun dia harus melihat bintang dan belajar dari bintang untuk mengetahui arah. Para ulama adalah bintang ya. Yang dia inginkan adalah jalan yang benar dan arah yang benar. Maka dia belajar dari para ulama, belajar dari bintang, kemana arah yang benar. Apabila dia sudah berada di depan Ka'bah, maka dia tidak perlu lagi melihat bintang. Begini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kalau sudah berada di depan Ka'bah, maka tidak perlu lagi lihat bintang. Mana Ka'bah, mana arah kiblat. Lihat, tidak perlu. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas memberikan teladan bahwa beliau tidak menerima istihadnya Abu Bakar dan Umar ketika memerintahkan kaum muslimin berhaji dengan ifrat. Karena beliau tahu bahwa Rasulullah SAW mencintai tamattu'. Nah, yang kedua, jangan jauh-jauh daripada Al-Quranul Karim. Selalulah dekat
kemudian mengamalkannya. Apabila ini terwujud, maka kita dianggap orang yang membaca Al-Quran sebenar-benar membaca. Membaca Al-Quran sebenar-benar membaca adalah poin-poin tadi. Membacanya, memahaminya, mentadabburinya. Apa beda memahami dan mentadabburi? Memahami adalah tadabburi. Memahami adalah memahami isinya. Adapun tadabbur adalah menyelami maknanya. Sehingga lebih luas lagi. Banyak di antara kita sudah mengerti arti Alhamdulillahirabbil alamin. Semua kita yang ada di sini, insyaallah, dan mayoritas kita yang mendengar sudah tahu arti Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sudah sampai ke level yang kedua. Tidak hanya sekedar membaca, namun tahu arti. Paham akan apa yang dia baca, mengerti artinya. Lalu tadabbur apa? Tadabbur lebih dalam lagi. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin sambil kita menghadirkan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang ada pada kita. Maka sering dalam mentadabbur ini para ulama mengulang-ulang satu ayat yang sama. Diulang. Ada yang sampai satu malam mengulang ayat yang sama dalam sholatnya. Kenapa? Beliau apa? Mentadabburi maknanya. Ini dia tadabbur. Artinya sudah tahu. Akan tetapi maknanya luas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kita kepada Allah atas nikmat Allah luas sekali, ma'asyiral muslimin. Nikmat yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyak. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal majelis-majelis ilmu, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat harta. Betapa banyak nikmat itu. Dan itu ruang lingkup semuanya masuk ke dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, lari dia kepada aneka ragam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dia ulang-ulang Alhamdulillah sambil dia resapi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, yang dia syukuri. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Balad, Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah buatkan atau kita mewujudkan, kami ciptakan untuk kalian dua mata, satu lisan dan dua bibir. Allah menyebut nikmatnya di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita baca Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat mata yang telah Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin nikmat lisan yang Allah berikan. Nikmat dua bibir bersama lisan itu sehingga dengannya bisa berbicara. Sempurna pembicaraan. Dengan hal-hal yang seperti ini makna daripada apa? Tadabbur. Mendalami. Ihdinas siratal mustaqim juga hal yang sama. Misalnya, kita tahu artinya sudah mengerti arti ihdinas siratal mustaqim. Tadabbur adalah mengulangnya dengan menghayati makna yang ada di dalamnya. Mempelajarinya lebih dalam dan menghayati makna yang ada di dalamnya. Maka kalau kita ingin menjaga iman kita harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya. Karena Al-Quran itulah petunjuk yang Allah turunkan kepada kita. Al-Quran itulah mukjizat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tali Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya. Yang ingin sampai kepada Allah harus berpegang dengan tali itu. Maka hablullah di dalam Al-Quran yang Allah katakan di dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillah, sebagian ulama mengatakan itu adalah Al-Quran. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Maka seorang yang ingin imannya bertahan atau bertambah semakin baik, maka dia tidak boleh jauh-jauh daripada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Kalau dalam membaca, hendaknya seorang muslim punya
jumlah harian. Atau disebut dengan wirid harian dengan Al-Quranul Karim. Masing-masing kita buatkan target harian membaca Al-Quran. Mungkin setengah juz, seperempat juz. Namun setiap hari seperempat juz. Seperempat juz itu kalau pakai Al-Quran yang standar dari Madinah, itu 5 halaman. 5 halaman. 5 halaman. Kalau masing-masing sholat kita bagi 1 kali sholat 1 halaman, udah selesai itu sudah. Habis subuh 1 halaman. Habis zuhur 1 halaman. Habis asar 1 halaman. Habis maghrib, antum sholat semua kan? Tinggal tambah halamannya saja. Habis maghrib 1 halaman. Habis isya 1 halaman. Kalau nanti isya ada pertemuan, ada meeting segala macam, habis maghrib 2 halaman. 1 halaman berapa sih butuh waktunya? 2 menit. 2 menit aja. 2 menit setelah sholat subuh, 2 menit setelah sholat zuhur, 2 menit setelah sholat asar. Setengah juz. Seperempat juz. 1 juz 4 hari. 120 hari khatam Al-Quran. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Khatam Al-Quran 4 bulan. Tahun berapa kali khatam? 3 kali khatam setahun. Itu baru 2 menit Anda berikan dengan Al-Quran untuk membacanya ya. Hanya 2 menit saja. Tapi kalau baca Al-Qurannya dalam bahasa kami orang Sumatera, buak-buaan. Nggak tahu kalau di sini ada bahasa itu. Gimana ya? Di saat senang baca gitu. Nggak menentu. Apa istilahnya? Bahasa mut-mutan. Barakallahu fiik. Mut-mutan. Kalau baca Al-Qur'annya mut-mutan, lagi mut-mut dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, coba lihat 1 tahun enggak khatam-khatam. Perhatikan, Mas. 1 tahun enggak khatam-khatam. Padahal 2 menit 1 kali sholat, 2 menit 1 kali sholat bisa 3 kali dalam setahun. Maka mulai menata diri dengan Kitabullah Azza wa Jalla. Seorang muslim tidak boleh jauh dari Al-Quranul Karim. Ya. Mulai dari angka yang sedikit, yang kemungkinan kita bisa bisa istiqomah melakukannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih bahwa amal yang terbaik itu yang paling istiqomah, yang paling kontinu walau sedikit. Mulai dari yang sedikit. Makanya Ana bilang tadi seperempat juz. Sedikit itu seperempat juz itu kalau kita sadari, sedikit sekali. 2 menit. Kalau kita 1 kali duduk setelah subuh seperempat juz itu hanya 10 menit. Udah selesai seperempat juz 10 menit. Nah. Kemudian mempelajarinya. Hendaknya kita juga punya buku-buku tafsir di rumah kita. Tidak hanya sekedar membaca. Setelah baca terjemahannya, baca tafsirnya. Apa maksud ayat ini? Nah. Duduk di majelis ilmu juga bahagian daripada memahami Al-Quran. Karena dengannya kita mengerti ini ayat maksudnya ke sini, ini maksud ayat maksudnya kemari. Berikutnya, berjuang untuk melakukan ketaatan. Berjuang untuk melakukan ketaatan. Kenapa kita katakan perjuangan? Karena untuk melakukan ketaatan, butuh untuk melawan hawa nafsu. Butuh untuk mengekang diri.
Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang benar-benar bermujahadah, berjuang di dalam jalan kami akan tunjukkan jalan itu. Dan seperti yang tadi kita bawakan, perkataan para ulama, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in. Perkataan sahabat belum kita bawakan ya. Kita bawakan perkataan sahabat dulu biar kita tidak salah tadi. Berkata sahabat Nabi SAW, Umair bin Habib Al-Khatmi, Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Qala ma ziyadatuhu wa nuqsanuh. Ada yang berkata bertambah dan berkurang itu bagaimana? Qal berkata sahabat Nabi yang mulia Umair bin Habib, qal idza dzakarna Allah taala wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Kalau kita berzikir kepada Allah, memuja dan memuji Allah, bertasbih kepada Allah, maka itulah pertambahan iman. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuh. Kalau kita lalai, kalau kita sia-siakan ketaatan, kalau kita lupakan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah kekurangan daripada iman kita. Iman berkurang dengan cara itu dan bertambah dengan cara yang tadi. Maka sudah kita bawakan perkataan para ulama, kita bawakan perkataan sahabat Nabi SAW bahwa iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan aneka ragam ketaatan. Maka harus ada usaha untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dekat-dekat dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalau kita ingin merawat iman kita agar iman itu tidak lusuh, tidak menjadi layu, menjadi kusam, menjadi buram, menjadi hal yang berkurang, sehingga efeknya adalah diri kita akan semakin dekat dengan hal yang tidak diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman tentang salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat melarang kalian, menahan kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Hal-hal yang mengurangi iman, manakala orang rajin salat, salat itu akan membuat dia terhindar dari pekerjaan keji dan mungkar. Sehingga terjaga dia daripada kekurangan iman. Terjaga dia daripada iman berkurang dengan fadilah salat yang dia lakukan. Dan itu benar-benar terjadi. Bagi orang-orang yang benar-benar melakukan salat sebagaimana yang diinginkan Allah, akan bertambah imannya kepada Allah, akan semakin kuat, diberikan Allah kekuatan dia untuk istiqamah di atas jalan yang benar, akan semakin dijauhkan dia dari perbuatan yang buruk, semakin didekatkan dengan ketaatan, semakin diberikan kepadanya taufik untuk bersahabat dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Salat. Kita ketahui sebagian saudara-saudara kita yang rajin jaga salat. Rajin sekali jaga salat. Gak pernah ketinggalan. Sampai-sampai di diskotik dia salat. Cerita dia kita nggak tahu, kita nggak lihat. Cerita dia waktu masih di diskotik dia salat. Jadwal salat dia salat. Allah berikan taufik ke jalan yang benar. Karena dari dulu rajin menjaga salat. Di bulan Ramadan dia keliling kota. Pindah dari satu masjid ke masjid yang lain salat tarawih, dia nggak mau ketinggalan salat tarawih. Namun ketika keliling itu mencari salat tarawih paling pendek. Mencari salat tarawih yang paling simpel, paling ringkas, paling instan.
Tapi berarti dia jaga sholat. Begitu muter-muter Pekanbaru nyari masjid paling singkat, ketemu masjid sunnah. Dia kok merasa nyaman, mulai dapat hidayah. Padahal muter-muternya itu disebabkan apa? Nyari yang paling cepat. Hari mana masjid yang paling sholat tarawihnya paling cepat selesai. Tapi itulah jalan yang dengannya Allah Ta'ala berikan kepadanya. Bukakan kepadanya pintu hidayah, ketemu masjid sunnah. Dia pengen yang paling singkat, masjid sunnah itu setengah juz. Tapi dia merasa, kok nyaman gitu. Kok enak. Besok datang lagi. Dari situ mulai tinggal, diskotiknya mulai tinggal. Yang lainnya tinggal. Dibukakan Allah pintu hidayah. Menjaga sholat. Apalagi kalau memang sholat itu dilakukan dengan luar biasa. Dengan kesempurnaan khusyuknya, kesempurnaan rukunnya, kesempurnaan syaratnya. Di antara hal yang dengannya kita bisa merawat iman adalah bersahabat dengan orang-orang saleh. Tidak jauh-jauh dari kumpulan orang-orang yang mengingatkan kita akan kebaikan. Dan melarang kita daripada kemungkaran. Ini di antara cara merawat apa? Iman. Kenapa? Karena sahabat punya pengaruh dalam hidup kita. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengibaratkan teman yang soleh bagaikan pedagang parfum. Kita bersahabat dengan pedagang parfum. Dan teman yang buruk, Nabi mengibaratkan orang yang tukang besi. Kalau dengan pedagang parfum, boleh jadi dia hadiahkan kita parfumnya. Dapatlah kita parfum. Suatu yang wangi, yang kita bisa pakai ke masjid dan yang lainnya. Dapat kita wanginya. Dari dia gitu. Dapat mengalir wanginya itu ke kita dengan cara hadiah. Atau kita beli darinya. Atau aroma wanginya tercium oleh hidung kita. Intinya adalah kebaikan demi kebaikan kita dapatkan dari sahabat-sahabat yang saleh. Namun bersahabat dengan orang yang tidak saleh, teman yang buruk kata Nabi SAW, bagaikan si tukang besi. Duduk bersama tukang besi, boleh jadi pakaian kita bolong-bolong. Kalau tidak terbakar sekalian. Paling tidak bolong-bolong ada percikan api, percikan besi-besi itu yang dia pukul, nempel di pakaian kita tanpa kita sadari, akhirnya bolong-bolong pakaian kita. Atau paling tidak aromanya tercium aroma yang tidak wangi, aroma yang tidak nyaman. Karena nggak ada di tukang besi itu wangi itu nggak ada lagi di situ sudah. Maka Nabi SAW menyuruh kita bersahabat dengan orang yang akan memberikan kepada kita aroma wangi. Akhlak manusia, budi pekerti manusia, itu ada aroma wanginya. Namun dalam makna yang tak terlihat. Dalam makna yang tidak terlihat. Dalam wujud yang tidak terlihat. Namun wangi. Karenanya duduk di samping orang soleh itu nikmat. Dan kita betah lama-lama di sampingnya. Karena ada wangi yang dari dirinya. Wangi yang bukan dicium oleh apa? Bukan dicium oleh hidung kita, dicium oleh hati kita, dicium oleh iman kita. Maka duduk di samping orang yang saleh, entah itu guru, entah itu sahabat, entah itu rekan kerja, entah itu orang tua, entah itu siapa saja orang saleh, akan memberikan kenyamanan dan keselesaan duduk di sampingnya. Itu dikatakan oleh murid-murid Muhammad bin Wasi' kepadanya. Kami senang duduk di samping Anda. Suka kalau sudah duduk di samping Anda itu nikmat. Karena ada aroma wangi dari akhlak dan budi pekertinya dan kesolehannya itu.
Dan itu akan terwujud aroma wangi ketika dia wafat. Akan Allah wujudkan wangi yang sifatnya tak terlihat, maknawi, akan menjadi sesuatu yang terwujud pada saat dia wafat. Ruh orang mukmin ketika dicabut, keluarnya wangi bagaikan kasturi terbaik di permukaan bumi. Aroma ruh orang mukmin itu bagaikan ketika dicabut oleh malaikat, kata Nabi SAW, keluar bagaikan aroma kasturi terbaik di permukaan bumi. Dan ruhnya orang kafir dan orang fajir bagaikan aroma bangkai terbusuk di permukaan bumi. Mulai terwujud dengan wujud yang nyata. Tidak lagi abstrak. Demikian juga amalnya menemani dirinya di alam kubur, orang mukmin ditemani oleh amal yang wangi. Wajah tampan, pakaian bagus, aroma wangi. Sehingga orang itu berkata kepadanya, siapa engkau? Wajahmu yang mendatangkan kebaikan, pakaianmu, aromamu yang wangi. Jawaban orang itu yang menemani orang mukmin dalam kuburnya, ana amaluka saleh. Saya amalmu yang saleh. Sebaliknya, ditemani oleh lelaki yang berwajah buruk, berpakaian buruk, beraroma busuk. Buruk rupa, buruk pakaian, busuk aroma. Ketika dia bertanya, siapa engkau? Wajahmu wajah yang buruk, mendatangkan keburukan, aromamu yang busuk. Dia mengatakan, saya amalmu. Maka Allah wujudkan dalam bentuk nyata. Maka sesungguhnya wanginya orang soleh itu memberikan pengaruh. Maka duduk bersama orang-orang saleh punya sesuatu yang bisa menguatkan keimanan kita. Umar bin Khattab berkata kepada orang-orang di sekitarnya, halummu nazdadu imana. Mari ke sini duduk kita tambah iman kita. Jadi para ulama suka duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis ilmu, saling memberikan nasihat, saling memberikan manfaat, saling mengingatkan. Hal yang sama Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ijlisu bina nazdadu imana. Mari duduk bersama kami di sini, kita nambah iman kita. Ini duduk bersama orang-orang saleh.
jalan yang hak, tidak mau meninggalkan sahabat, lambat laun dia kembali lagi kepada jalan yang lama. Kenapa? Ketika dia tidak mau meninggalkan persahabatan. Kenapa? Di sini menarik kepada ketaatan. Di sini menarik kepada kemaksiatan. Maksiat lebih lezat. Maksiat lebih lezat daripada ketaatan. Lebih dicintai oleh hawa nafsu daripada ketaatan. Oleh karena itu ketika jauh daripada teman-teman yang baik, maksudnya dekat dengan teman-teman yang buruk, walaupun masih ada berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang lebih lezat. Karena dia cocok dengan hawa nafsu kita. Dia ada kelezatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa maksiat itu mendatangkan apa? Kenikmatan. Itu yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim. Huffatin naru bisyahawat. Neraka Allah pagari dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Lezat, enak. Oh, ngibahi orang itu enak, Pak. Oleh karena itu acara ghibah nggak habis-habis sampai sekarang. Nggak putus-putus beritanya. Bertahan. Kenapa? Nikmat. Bicarakan orang itu nikmat sekali. Tapi kalau bicarakan diri kita, tidak nikmat. Apalagi kalau dibicarakan orang di depan kita. Siapa diri kita? Nah, maka lihat dan bertahan. Hal-hal yang seperti ini, bi'idnillahi azza wa jal, bisa membuat iman kita bertahan dan tidak lusuh, ya. Tidak memudar. Melakukan itu terus sampai datang kematian. Kapan kita dengan Al-Quran terus sampai mati? Kapan kita terikat dengan ilmu terus sampai mati? Kapan kita harus bersahabat dengan orang soleh terus sampai mati? Kapan kita mentadaburi Al-Quran sampai mati? Kapan kita duduk di majelis ilmu sampai mati? Nggak ada cerita tidak. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Sementara wafat kita tidak tahu kapan waktunya. Ini menunjukkan taat terus, taat terus, taat terus sampai wafat. Menjaga ketaatan sampai wafat. Sangat jelas lagi dalam surah Al-Hijr ayat 99. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Beribadahlah kepada Rabbmu, lakukan ketaatan, lakukan aneka ragam ibadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini artinya adalah kematian. Sepakat para ulama. Maknanya adalah kematian, bukan yakin dalam hati. Kalau yakin di dalam hati, Nabi sudah sampai kepada tingkat yakin. Abu Bakar dan Umar sudah sampai kepada tingkat yakin. Namun lihat mereka terus di atas sholatnya sampai wafat. Ini di antara materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha untuk terus merawat iman kita, mempertahankannya agar tidak mudah kurang. Dan tidak mungkin dia bertambah terus, pasti ada kurangnya. Kenapa? Karena kita manusia. Ada masa-masa di mana setan berhasil menjerat kita. Ketika itu dia berkurang. Caranya naikkan lagi dengan ketaatan. Berkata Abu Darda, sahabat Nabi yang mulia, min fiqhil mar'i an ya'lama amuzdadun huwa au muntaqis. Pertanda seseorang mengerti agama adalah ketika dia tahu apakah imannya bertambah atau berkurang. Peduli dia. Sehingga dia, waduh, ini bahaya nih, iman saya berkurang. Alhamdulillah. Ini pertambahan iman, bagian daripada iman. Fikih seseorang ketika benar-benar orang mengerti agama, kata Abu Darda radhiyallahu anhu wa arda, ketika seorang benar-benar merasakan ini saat-saat di mana dia bertambah imannya atau di saat dia berkurang. Dia peduli. Kalau tidak peduli, berkurang tak terasa. Tiba-tiba sudah sampai kepada level berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang bisa kita sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini.
waktu yang ada setelahnya kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bagaimana dengan orang-orang yang sholat tapi tetap berbuat maksiat? Ketika terwujud sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Ambil kaidah ini, ketika terlihat sesuatu secara wujud zahir berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nampak sesuatu beda dengan Al-Quran. Al-Quran begini mengatakan, di dalam Al-Quran Allah katakan begini, yang terlihat seperti ini. Paham? Pokoknya terlihat sesuatu, nampak oleh kita sesuatu, berbeda dengan apa yang ada Allah katakan di dalam Al-Quran. Yang harus kita lakukan, salahkan sesuatu itu bukan Al-Quran. Salahkan sesuatu itu bukan Al-Quran. Ustadz, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena salat menghalangi perbuatan keji dan mungkar. Buktinya Ustadz, enggak nih, dia salat tapi enggak juga berhenti dari perbuatan keji dan mungkar. Maksud antum apa ngomong gitu? Jadi Al-Quran salah gitu? Hah? Ini ada orang sholat tapi nggak berubah-ubah akhlaknya. Perbuatan keji dan mungkar nggak hilang-hilang. Padahal dia sholat. Ini gimana makna ayat kok bisa? Ada orang. Jangan ayatnya yang disalahkan. Kalau begitu berarti antum suudzonnya kepada ayat. Harusnya terbalik. Ustadz, ada apa pada seseorang? Apa yang membuat seseorang yang dia tetap sholat tapi perbuatan keji dan mungkar tak berhenti? Ada apa dengan sholatnya Ustadz? Padahal Allah pasti mengatakan seperti ini dan itu pasti. Namun ada orang seperti ini, ada apa dengan dia sebenarnya Ustadz? Salahkan orang itu. Jangan terbalik. Begitu terlihat realita, kemudian Al-Quran yang disalahkan. Maka ini kaidah penting di dalam ketika kita bertemu sesuatu yang bertabrakan dengan Al-Quran. Suudzon kita jangan kepada ayat. Kok Allah mengatakan begini sementara realitanya tidak. Berarti suudzon kita kepada Allah tidak pernah salah. Rasulullah SAW tidak pernah keliru. Ya. Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Bisa saja sholatnya tidak khusyuk. Sholat juga, tapi sekedar pelunas hutang. Hutang wajib. Padahal sholatnya penuh dengan hal yang tidak khusyuk, kemana-mana pikirannya. Sholat yang tidak benar tidak akan membawa kepada fadilah sholat yang tadi dibacakan ayatnya. 6. Ana dan suami diamanahi toko oleh orang tua. Namun di toko tersebut ada jualan rokok. Suami Ana ingin menghilangkan rokok dari toko, tapi orang tua marah.
dan beliau masih berperan di toko tersebut. Berarti kita karyawan, bukan owner. Diamanahi untuk mengelola, lalu kemudian dapat ma'isyah dari situ, berarti kita adalah karyawan. Karyawan dari orang tua kita. Pemiliknya adalah orang tua kita. Kita hanya karyawan. Statusnya hanya karyawan. Kalau begitu, tentukan gaji. Boleh kita tentukan gaji. Berapa gaji saya? Karena kita karyawan. Maka yang punya barang adalah orang tua. Pertanyaannya tadi bagaimana dengan nafkah? Nafkah kita halal karena kita mengambil gaji dari toko tersebut. Apa yang diberikan oleh orang tua sebagai imbalan kita mengelola toko adalah gaji. Karena pemiliknya adalah beliau. Namun kita punya kesalahan ketika masih lemah dalam nahi mungkar. Kita lemah dalam nahi mungkar. Belum sanggup karena kelemahan yang ada pada kita. Wallahu a'lam. Bagaimana bila kita rajin membaca Al-Quran namun tidak rajin membaca artinya? Kalau dikatakan pertanyaannya berpahala atau tidak, jawabannya tetap berpahala. Jawabannya apa? Tetap berpahala, walau kita tidak tahu artinya. Namun, jangan berhenti sampai di situ. Usahakan juga untuk mengetahui artinya. Setelah itu mentadabburinya, seperti yang Anda katakan tadi. Kenapa kita mendengar ulama-ulama terdahulu bisa sholat panjang? Karena mereka menikmati tadabbur Al-Quran. Menikmati arti Al-Quran. Mereka membacanya dengan penghayatan. Dan orang yang membacanya dengan penghayatan, nikmat. Nikmat. Tidak hanya dengan zahir ayatnya, huruf-hurufnya. Kalau hanya zahir hurufnya, maka kurang kenikmatan sholat sehingga sulit untuk panjang. Kenapa orang bisa panjang? Karena itu. Dia menikmati bacaan sholatnya, arti, kandungan maknanya. Dan orang yang sholat dengan menikmati tadabbur Al-Quran, dia benar-benar dapat nasihat dari Allah melalui bacaan yang dia baca. Jadi lisannya mengeluarkan bacaan, namun ketika bacaan itu terdengar, bacaan itu balik untuk menasihati dirinya. Sehingga terjadi kenikmatan. Atau ketika dia jadi makmum, dia dengarkan suara imam, plus nasihat-nasihat Allah yang keluar kepada dirinya melalui suara imam itu. Sehingga dia merasakan nikmatnya sholat. Bisa panjang sholatnya. Maka di kaum yang tidak mengerti bacaan Al-Quran, biasanya malas sholat panjang. Kenapa? Karena dia hanya mendengar huruf. Mendengar huruf. Qaf, dal, zal, zal, dan semacamnya. Nah, maka kalau yang ditanyakan pahala, pahala. Rasulullah SAW ketika mengatakan setiap orang membaca Al-Quran satu huruf, Allah berikan 10. Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Namun alif lam mim saja, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Pertanyaannya, siapa yang tahu arti alif lam mim? Tidak ada yang tahu. Berarti ketika kita membaca, tak tahu artinya, dapat pahala? Dapat. Dan ini hikmah kenapa Nabi mengatakan alif lam mim. Karena alif lam mim tidak ada arti. Bukan tidak ada arti, tidak tahu artinya kita. Kita tidak tahu artinya. Ketika para ulama mentafsirkan alif lam mim, semuanya ini huruf Allah yang tahu artinya. Kita tidak.
Ketika para ulama mentafsirkan alif lam mim, semuanya ini huruf Allah yang tahu artinya. Kita tidak, karena dia adalah huruf-huruf saja. Allah yang tahu artinya, maknanya. Tapi dia dapat pahala. Sedemikian juga orang yang baca Al-Quran, yang lainnya, surat-surat yang lainnya tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Namun, jangan berhenti sampai di situ. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita beribadah seolah-olah melihat Allah dalam ibadah kita? Apakah kita membayang-bayangkan zat Allah dekat dengan kita? Ini adalah keadaan hati di saat iman sangat kuat. Di saat iman sangat kuat. Dan dia tidak dibayang-bayangkan. Namun ketika iman sangat kuat itu benar-benar merasa ketika berdiri di hadapan Allah. Bukan dibayang-bayang ada Allah di depan gitu, bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Imam Ali bin Husain sering terlihat setelah berwudu itu gemetar badannya. Gemetar. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, apa yang membuat Anda kalau habis berwudu bergetar badannya? Kata beliau, karena saya tahu saya akan berdiri di hadapan siapa. Karena saya tahu saya akan berdiri di hadapan siapa. Wudu saja sudah mulai merasakan kehadiran Allah. Dia akan berhadapan dengan Allah. Sudah mulai takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini adalah iman yang sangat kuat akan mengarahkan kepada titik itu. Ya. Jadi bukan dibayang-bayangkan Allah ada Allah di depan saya ini, enggak begitu. Tapi ini betul-betul murni kekuatan iman. Ketika iman itu sudah terlatih, sudah bagus, maka seseorang ya, dia berjalan ke masjid, terlihat, terbayang, hatinya terasa Allah mengawasinya. Ketika dia berbicara, hatinya Allah mengawasinya, sehingga dia tidak berani berbicara yang buruk. Ketika dia melakukan suatu kegiatan, dia terasa pengawasan Allah, sehingga tak akan melakukan hal yang buruk, walau tak ada yang lihat. Ini masih level nomor 2. Level di atasnya berbuat seolah-olah dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat Allah. Maka bagi kita yang belum sampai kepada level itu, sulit untuk membicarakannya. Sulit untuk membicarakannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir tentang 10 pertama bulan Zulhijjah, amalan apa saja? Seluruh amal saleh. Seluruh amal saleh. Karena di dalam hadis yang mulia itu Nabi SAW mengatakan tidak ada amal saleh yang lebih dicintai Allah. Berarti seluruh amal saleh. Apapun amal saleh, maka dia adalah amalan di bulan Zulhijjah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apapun itu. Terkhusus zikir lisan. Terkhusus takbir tahmid. Ini adalah amal khusus di bulan, di hari 10 hari. Namun pada dasarnya semua amal saleh. Semua amal saleh. Wallahu ta'ala alam. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang berusaha untuk mempertahankan iman kita dari kekurangan dan berusaha untuk menjaganya dan merawatnya agar tetap bersih, agar tetap kuat, agar tetap menjadi sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk melakukan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.